Episode 8, gara-gara nafas buatan. Manda berjalan mendekati Bayu yang berada di kursi miliknya. Terlihat Bayu sedang bekerja karena terdapat beberapa tumpukan kertas di atas mejanya itu. "Pak Bayu, ini sudah jam istirahat. Kenapa Pak Bayu tidak makan siang?" tanya Manda yang telah berada di depan meja kerja Bayu. Bayu mendongakkan kepalanya dan menatap Manda yang berada di hadapannya itu. "Masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kamu bisa pergi makan terlebih dahulu," ucap Bayu tersenyum ramah kepada Manda. Manda yang mendengar itu bukannya pergi, tapi ia tetap berdiri di tempatnya itu. "Jika terus bekerja seperti itu, kesehatan kamu akan terganggu. Bagaimana jika makan siang sama aku?" ajak Manda pada Bayu yang terlihat fokus menyelesaikan pekerjaannya itu. Bayu menghentikan pekerjaannya dan memicit pangkal hidungnya pelan. Ia berpikir, sepertinya ia memang harus mengisi perutnya saat ini sebelum ia benar-benar pingsan di kantornya. "Baiklah, ayo kita makan siang," ucap Bayu menerima ajakan makan siang dari Manda itu. Manda tersenyum senang karena Bayu menerima ajakannya itu. Bayu pun bangkit dari duduknya dan mengambil jasnya yang tersampir tidak jauh dari tempatnya. Setelah memakai jasnya itu, mereka pun berjalan menuju kantin kantor untuk makan siang. Selama perjalanan menuju kantin, mereka tampak berbincang-bincang sedikit mengenai pekerjaan tentunya. Namun, bagi orang-orang kantor lainnya tidak terlihat seperti itu. Memang kedekatan Bayu dan Manda sudah terlihat jelas di mata yang lain. Semakin hari, mereka semakin terlihat dekat. Bahkan sekarang mereka makan siang bersama lagi. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di kantin yang hanya terisi beberapa orang saja. Setelah mengambil makanan pesanan mereka, Bayu dan Manda pun menuju meja terdekat untuk segera duduk dan menyantap makan siang mereka. "Hari ini Pak Bayu tidak makan banyak ya?" ucap Manda yang melihat porsi makan Bayu yang tidak begitu banyak. "Iya, karena setelah ini aku masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku akan makan malam lebih banyak hari ini dengan makanan buatan istri di rumah," balas Bayu yang tersenyum tipis mengingat masakan Wulan. Raut wajah Manda seketika berubah setelah mendengar Bayu menyinggung mengenai istrinya itu. Manda hanya tersenyum kecut mendengar ucapan Bayu, dan mereka pun menyantap makanannya dengan tenang dan diselingi dengan beberapa obrolan ringan. Beberapa menit terlewati dan mereka selesai menghabiskan makan siangnya. "Kayaknya kita lebih baik balik aja," ucap Manda yang melihat makanan mereka telah habis. Bayu pun menganggukkan kepalanya dan mereka melangkahkan kaki meninggalkan kantin. Untuk sampai ke lantai tempat kerja mereka, mereka harus menunggu lift terlebih dahulu. "Mari masuk," ujar Manda, mempersilahkan Bayu masuk terlebih dahulu ke dalam lift. "Terima kasih," ucap Bayu dan masuk ke dalam, disusul oleh Manda. Lift itu kebetulan hanya ada mereka berdua di dalamnya. Sebenarnya Manda sedikit merasa gugup. Entah kenapa, tiba-tiba saja lift itu berhenti.
Hal itu membuat Manda dan Bayu panik dan bingung. Apa yang terjadi? Kenapa ini berhenti tiba-tiba? Ucap Bayu yang menekan tombolnya terus-menerus dan mengetuk pintunya untuk meminta tolong dari orang di luar sana. Manda sedari tadi hanya diam memperhatikan Bayu yang sedang meminta tolong itu. Nafasnya mulai tersengal-sengal, membuatnya kesulitan bernafas dengan normal. Manda memiliki trauma dengan ruangan yang sempit jika berlama-lama di dalamnya. Karena itulah saat ini ia menjadi seperti itu. Pak Bayu, panggilnya kepada Bayu. Bayu yang mendengar suara lirih milik Manda langsung menolehkan kepalanya menatap Manda. Bayu terkejut melihat Manda yang sudah terduduk di lantai sambil berusaha bernafas itu. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Bayu pada Manda yang terlihat pucat dan nafasnya yang tersengal-sengal itu. Manda tidak menjawab pertanyaan Bayu itu karena ia merasa semakin sesak dan susah untuk bernafas. Bayu kebingungan melihat kondisi Manda saat ini. Pemikirannya berpikir bahwa Manda kemungkinan memiliki trauma dengan ruang sempit atau apapun itu. Bayu yang melihat kondisi Manda semakin terlihat parah, ia pun berinisiatif memberikan nafas buatan kepada Manda. Ia tahu ini sangat sulit untuk dilakukan karena bagaimanapun dia memiliki seorang istri yang harus dijaga perasaannya. Tapi saat ini ia terpaksa harus memberikan nafas buatan kepada Manda yang sudah terlihat semakin pucat itu. Bayu pun mendekatkan wajahnya pada Manda dan memberikannya nafas buatan. Namun tidak lama setelah itu, lift yang berhenti tiba-tiba itu terbuka lebar. Ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu di depan lift itu. Adegan Bayu yang memberi nafas buatan kepada Manda tentunya disalahpahami oleh orang-orang di sana. Bayu yang melihat lift sudah terbuka langsung menggendong Manda keluar dari lift. Bayu langsung memanggil ambulans dan membawa Manda ke rumah sakit. Setelah itu, ia kembali ke kantornya untuk beristirahat. Tanpa diketahui Bayu, kedekatannya dengan Manda mulai menjadi perbincangan orang-orang di kantor. Hei, kamu sudah lihat tentang Pak Bayu yang memberi nafas buatan kepada Ibu Manda? Tanya pegawai perempuan yang sedang membuat kopi. Iya, aku melihatnya. Wah, itu sangat terlihat romantis sekali, jawab pegawai pria yang menjadi teman gosipnya itu. Bagaimana kamu bisa menganggap hal itu romantis? Apakah kamu pun tidak tahu kalau Pak Bayu itu sudah memiliki seorang istri? Aku tidak menyangka dia melakukan hal itu di belakang istrinya, kesal pegawai perempuan itu. Teman perempuannya yang lain tiba-tiba saja datang menghampirinya. Tapi menurutku itu hal yang wajar. Kamu bisa lihat kalau Pak Bayu dan Bu Manda akhir-akhir ini sering bersama kan? Kurasa mereka bisa saja seperti itu. Apalagi Pak Bayu itu termasuk pria tampan di kantor kita, ujarnya. Tapi jika dia sudah memiliki istri, bagaimana bisa dia melakukan hal itu? Aku sangat mengasihani istrinya itu, ucap pegawai pria itu. Tapi Bu Manda itu cantik, jadi wajar saja jika Pak Bayu dekat dengannya, ucap teman perempuan itu. Apakah kamu mendukung mereka? Tetap saja Pak Bayu sudah memiliki seorang istri, ucap pegawai perempuan itu kesal dengan tanggapan teman perempuannya itu. Sudahlah kalian, lebih baik kita kembali bekerja sebelum Pak Bayu mendengar hal ini,
ujar pegawai pria itu melerai perdebatan kedua pegawai perempuan itu. Selama Bayu berjalan menuju ruang kantornya, banyak pasang mata yang menatapnya sambil berbisik-bisik. Tapi Bayu tidak terlalu menghiraukan hal itu, karena menurutnya dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Namun tanpa sepengetahuan Bayu itu, gosip tentang adegan nafas buatan dan kedekatan Bayu dan Manda semakin menyebar di kawasan kantor saat itu. Tentunya ada orang yang mewajarkan kedekatan mereka, tapi ada juga orang yang menganggap Bayu tidak boleh bersikap seperti itu jika sudah memiliki seorang istri.